Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu bahagia bersama orang-orang yang menyayangi kalian. Simak pembelajaran ini hingga tuntas ya, karena dari pembelajaran ini diharapkan kalian mengetahui tentang kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Juga mengetahui isi kandungan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Belajar tentang kitab-kitab Allah berarti mengamalkan rukun iman yang ketiga. Membaca Al-Quran, menghafalkannya, serta mengamalkan kandungannya dalam perilaku hidup sehari-hari adalah bukti iman dan cinta kita kepada Al-Quran. Yuk cari tahu dulu tentang kitab Allah. Apa sih kitab Allah? Kitab Allah disebut juga kitab samawi atau kitab langit, kitab yang berasal dari Allah, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada para nabinya melalui malaikat Jibril. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup manusia, berarti kita sedang mengamalkan rukun iman yang ketiga. Ya, ada kakak yang soleh akan menemani kalian belajar. Ya, katanya kitab-kitab Allah itu ada 4. Ya, apa aja sih nama-nama kitab tersebut? Ya, kalian tahu. 1, kitab Taurat. Ya, yang kedua, betul, kitab Zabur. Yang ketiga, iya, kitab Injil. Yang keempat, Al-Quran. Ya, kitab yang ada di rumah-rumah kalian. Nah, sekarang siapa sih yang menerima kitab-kitab tersebut? Nah, ini dia Rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Yang pertama, kitab Taurat, siapa yang menerima? Iya, Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur, siapa yang menerima? Iya, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, iya, kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah 4 kitab Allah yang wajib kita imani keberadaannya, dan inilah Rasul-Rasul yang menerimanya, ya. Dan di rumah-rumah kita semuanya ada kitab Al-Quran sebagai kitab dari Nabi yang terakhir, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita mencari tahu lebih jauh tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Al-Quran yang ada di rumah-rumah kalian itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Karena itu, kita harus memuliakannya, tidak boleh meletakkan sembarangan, ya. Dan ketika membacanya pun kita harus dengan berpakaian yang rapi, yang sopan, ya. Nah, membacanya saja jadi ibadah. Inilah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, ya. Membaca alif ba ta saja sudah merupakan ibadah, ya. Nah, kemudian Al-Quran jadi petunjuk bagi umat manusia agar hidupnya tidak tersesat di dunia. Ya, luar biasa sekali ternyata Al-Quran yang ada di rumah-rumah kalian itu benar-benar sebuah kitab yang luar biasa, ya. Nah, itu ayo kita rajin membaca dan menghafalkannya, ya. Jangan lupa tilawahnya sebagai bentuk iman kita kepada Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus satu Al-Quran, ya, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya.
Jadi Al-Quran ternyata turunnya sampai 23 tahun. Ya, 30 juz Al-Quran yang ada di rumah kalian itu diterima oleh Nabi kita selama 23 tahun. Atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian surat pertama yang diterima Nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diterimanya di Gua Hira, ya. Jadi wahyu pertama yang diterima Nabi sebagai tanda kenabian adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan Nabi menerimanya di Gua Hira, ya. Nah, kemudian peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzul Quran, ya, yang biasanya selalu kita peringati di bulan Ramadan, ya, ketika memasuki bulan Ramadan yang hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Ya, ingat-ingat ya bahwa Al-Quran ternyata diturunkan itu selama 23 tahun. Surat yang pertama diterima Nabi adalah Al-Alaq, di Gua Hira Nabi menerimanya, dan peristiwa turunnya Al-Quran tersebut disebut sebagai Nuzul Quran. Ya, ada kakak salihah yang akan membantu kalian belajar. Ya, dia akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Apa saja sih isinya? Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang tauhid atau keimanan kepada Allah. Ya, bagaimana kita harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada satupun yang menyamainya. Itulah tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, fikih yang berisi tentang aturan-aturan hukum bagi manusia di dunia. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia, itu semuanya diatur dalam ilmu fikih. Ya. Kemudian yang berikutnya, kisah teladan para nabi dan orang-orang yang soleh. Jadi Al-Quran berisi menceritakan tentang para nabi dan orang-orang soleh terdahulu yang akan menjadi contoh teladan yang baik ataupun yang tidak baik, yang tidak boleh untuk kita tiru. Berikutnya masih ada lagi, ya, Al-Quran juga berisi kandungan tentang ibadah, bagaimana cara kita melakukan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Semua diatur tata caranya yang berhubungan tentang amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diatur dalam ibadah, ya. Kemudian masih ada lagi tentang akhlak. Ya, Al-Quran juga mengatur tentang perilaku baik dan buruk. Ya, perilaku bagaimana yang harus dilakukan oleh kita dan perilaku yang seperti apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, semua ada di dalam Al-Quran. Ya, kemudian yang terakhir, Al-Quran juga berisi tentang janji dan ancaman. Ya, janji kemuliaan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, dengan kebahagiaan, dengan kemuliaan, dengan kesuksesan, dan juga janji ancaman atau kehinaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi inilah isi dari kandungan Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu memang benar-benar mengatur hidup manusia di dunia agar selamat, ya. Ya, ternyata Al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara kita berperilaku terhadap Allah, juga terhadap sesama. Nah, ya, bahkan bagaimana cara kita berperilaku terhadap hewan atau tumbuhan dan juga lingkungan pun diajarkan oleh Al-Quran, ya. Bagaimana cara kita ketika beribadah kepada Allah, bagaimana sikap, cara kita berpakaian, ya. Bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru, ya. Kemudian ketika kita memelihara hewan piaraan di rumah, maka kita harus memberinya makan. Ketika kita ada tanam-tanaman di rumah, maka kita ikut membantu ibu kita barangkali menyiraminya dan lain-lain. Itu pun merupakan bukti bahwa
kita mau mengikuti aturan dari Al-Quran. Kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran, ya. Itu tanda cinta kita kepada Al-Quran. Ya, Ibu bacakan rangkuman materi hari ini ya. Nah, ini dia. Ya, bahwa 1. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Allah disebut juga kitab samawi yang berjumlah 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Al-Quran diturunkan di Gua Hira, dan surat pertama yang diterima Nabi adalah surat Al-Alaq 1-5. Nah, berikutnya Al-Quran diterima Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Ya, isi kandungan Al-Quran antara lain adalah tentang tauhid, ibadah, akhlak, fikih, kisah-kisah, janji, dan ancaman. Nah, Al-Quran mengajarkan perilaku terhadap Allah, perilaku terhadap sesama, perilaku terhadap hewan atau tumbuhan, juga perilaku terhadap lingkungan. Ya, luar biasa sekali. Isi Al-Quran itu adalah hidup kita. Isi Al-Quran adalah tata cara pola hidup kita sehari-hari. Maka ayo cintai Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, sehingga suatu saat kita akan memahami makna dari ajaran Al-Quran dengan baik, sehingga akan menyampaikan kita menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, yang memberikan kita petunjuk luar biasa, yaitu Al-Quran. Yuk tilawah Al-Quran setiap hari agar menjadi anak soleh dan soleha yang dibanggakan oleh Nabi. Sebab Nabi Muhammad akan membersamai anak-anak yang mencintai Al-Quran. Ya, lihat apa yang akan disampaikannya. Silakan simak berulang-ulang agar kalian lebih paham. Jangan lupa like and subscribe agar kalian mudah mendapatkan link materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.